Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Mirdiana dari Poltekkes Kemenkes Mataram dari jurusan D3 Kebidanan tingkat 1 ingin menyampaikan sebuah isu-isu yang berkaitan dengan di bidang praktisi kesehatan dengan dosen pembimbing Ibu Leni Herlina SAG MPDI. Oke, di sini saya akan membahas isu yaitu berkaitan dengan program in vitro fertilization atau IVF atau bayi tabung. Program bayi tabung merupakan salah satu jenis teknologi reproduksi bantuan yang mengawinkan sperma dalam jumlah tertentu dengan sel telur di luar rahim. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali masyarakat yang melakukan program ini dikarenakan memiliki masalah dalam kesuburannya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Salah satunya yang terjadi pada kalangan artis yaitu pasangan Saskia Sungkar dan Irwansyah yang melakukan program bayi tabung demi mendapatkan buah hati. Teknik reproduksi berbantu ini dilakukan dengan cara mengawinkan sperma dalam jumlah tertentu dengan sel telur yang diletakkan di dalam cawan berisi medium tertentu yang keseluruhan prosesnya dilakukan di luar tubuh manusia. Perkawinan dan pengondisian antara sel sperma dan sel telur dilakukan menggunakan media kultur dan dilaksanakan di laboratorium embryologi seperti dilansir dari Morula IVF. Dari sekian banyak sperma, dibutuhkan hanya satu sperma untuk pembuahan. Agar tidak bertukar satu sama lain, sperma diberi penanda berupa barcode. Telur yang dibuahi ini dikenal sebagai embrio. Perkembangan embrio akan dilihat dari mikroskop yang diletakkan dalam inkubator dan dicetak selama setiap 5-15 menit. Pada hari ke-5 sampai ke-6, embrio akan ditransfer ke rahim. Embrio kemudian dibekukan untuk disimpan atau dipindahkan ke rahim perempuan. Dalam program bayi tabung yang dilakukan kedua pasangan tersebut berhasil mendapatkan 4 embrio, tetapi hanya satu embrio yang bagus dan ditransfer ke rahimnya. Tingkat keberhasilan IVF atau bayi tabung sendiri bervariasi. Tingkat keberhasilan IVF didukung oleh gaya hidup dan juga oleh usia. Menurut American Pregnancy Association, angka kelahiran hidup untuk perempuan di bawah usia 35 tahun yang menjalani IVF adalah 41-43%. Angka ini turun menjadi 13-18% untuk wanita di atas usia 40 tahun. Biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti program bayi tabung ini relatif mahal, mulai dari 20 juta sampai 80 juta, tergantung rumah sakit yang dipilih. Program bayi tabung dalam pandangan hukum Indonesia berdasarkan pasal 255 KUHP, jika benih dari suami istri diimplementasikan ke dalam rahim istri, maka anak tersebut baik secara biologis ataupun yuridis merupakan status sebagai anak sah atau keturunan genetik dari pasangan tersebut. Jika anak itu lahir sebelum 300 hari perceraian, maka anak itu sah milik pasangan itu, dan apabila dilahirkan setelah masa 300 hari, maka anak itu bukan anak sah milik pasangan tersebut dan tidak memiliki hubungan keperdataan. Sedangkan berdasarkan pasal 42 UU nomor 1/1974 dan pasal 250 KUHP, jika embrio diimplementasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami, maka secara yuridis status anak itu adalah anak sah dari pasangan penghamil, bukan pasangan yang mempunyai benih. Program bayi tabung dalam pandangan Islam, jika dilakukan dengan sperma dan ovum pasangan suami istri yang sah dan diimplementasikan ke istri yang sah, maka hukumnya mubah. Dalam hal ini, kaidah fikih menentukan bahwa hajat atau kebutuhan yang sangat penting itu diperlukan seperti dalam keadaan
terpaksa atau emergensi. Padahal keadaan darurat atau terpaksa membolehkan hal-hal yang terlarang, seperti yang dilakukan oleh pasangan Zaskia Sungkar bersama Irwansyah. Sekian isu-isu yaitu yang berkaitan dengan bayi tabung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.